Orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda serta keinginan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi jangan kita pengen jadi si A, si B, si C, jangan. Jadilah diri kita sendiri. Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Tentunya gue libur ya, beristirahat setelah gue selama 6 hari dari Senin sampai Sabtu itu kerja ngebit di jalan dan juga memproduksi video untuk tontonan kalian. Nah, setidaknya ada 5 hal yang akan gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, masalah penghasilan. 2, masalah pengalaman menjadi Gojek pertama kali langsung gacor atau anyep dulu. 3, masalah rating, ya ada nggak bintang 1, 2, 3, 4, narik gorek. 3, masalah servis motor. Dan yang terakhir, yang kelima adalah masalah bonus, ya kan. Hal pertama yang akan gue sampaikan pada kesempatan kali ini adalah masalah penghasilan. Jadi di tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari atau minggu kemarin, gue mendapatkan penghasilan segini. Dan kalian juga tentu udah tahu kan, karena live ngebitnya gue tayangin, yaitu sekitar Rp1.710.000. Dan di minggu ini, dari hari Senin sampai Sabtu kemarin, yaitu dari tanggal 7 ya sampai tanggal 13, ya hitung aja seminggu ya, meskipun hari Minggunya tanggal 13 nggak ngebit, gue dapat sebesar segini, yaitu Rp1.729.000 sekian. Itu ada penaikan Rp19.000 ya. Itu udah sesuai dengan standarnya ya, sesuai dengan standar kemampuan gue dalam ngebit ya. Bagaimana penilaian kalian ya terserah kalian, apakah itu banyak atau sedikit, yaitu selera masing-masing. Tapi buat gua itu udah sebuah berkat yang sangat melimpah yang harus gue syukuri, dan itu gue terima sesuai juga dengan kemampuan gua. Yang penting gua tetap sehat, selalu semangat, dan juga optimis bahwa Gojek pasti ada jalan. Yang kedua, gua akan menyampaikan pertanyaan ya dari teman-teman di YouTube, itu tentang bagaimana pengalaman pertama kali di Gojek, apakah langsung gacor atau anyep dulu. Gue daftar Gojek itu udah ya belum lama sih ya, pokoknya belum lama lah. Jadi ceritanya waktu itu gue ya seorang pekerja, ya tentunya kerja gitu kan di suatu perusahaan yang nggak perlu gue sebutkan. Tapi gue juga seorang mahasiswa pada waktu itu. Dan sebagai seorang mahasiswa juga gue udah cukup lama lah ya, semester-semester awal sih sebenarnya, tapi sebelumnya gue juga udah kuliah dulu. Nah, gue ketemu dengan teman gue, yaitu dia ngajakin buat masuk di Gojek gitu ya. Gue pikir awalnya Gojek ya, ojek online gitu ya kan. Pada zaman itu ya masih didominasi dengan opang ya, ojek pangkalan. Jadi ya gue juga berpikir ojek online gitu, ya gampang sih, cuma kita tinggal jemput orang, kita antar gitu ya kan. Dan sementara pada waktu itu gue masih bekerja sebagai seorang karyawan yang mungkin juga bisa dibilang karirnya cukup ya lumayan juga ya kan. Tapi ya tentunya dengan yang lumayan itu juga pasti banyak tuntutan ya kan. Dan semua orang suka pasti jadi karyawan, bekerja, apalagi orang tua itu sebuah kebanggaan. Anaknya kerja di mana gitu kan, di sini, wah prestis gitu kan. Apalagi kalau karirnya cemerlang, misalnya punya jabatan, memimpin beberapa orang gitu ya kan. Nah itulah awalnya begitu ya. Akhirnya ya gue juga ya udahlah, gue masuk ya, gue iseng-iseng ya. Waktu itu gue daftar itu berangkatnya dari rumah gue ya, dari Pulau Gebang Permai, itu sekitar jam 3 pagi. Nah cuman kata teman gue, kalau mau datang ke sana itu semuanya harus lengkap dulu berkasnya, yaitu mulai dari KTP, SIM, STNK-nya nyala, kemudian SKCK, ya kan. Itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap itu disuruh pulang, ya kan.
Akhirnya gue jalan jam 3 pagi dari rumah gue ya ke wilayah Kemang tentunya, ya kan, ke wilayah Kemang. Ya di situ udah banyak yang nunggu juga ya, udah beberapa orang lah, tapi belum terlalu banyak banget ya. Semakin pagi, semakin siang, makin ramai, makin banyak. Nah, akhirnya kira-kira sekitar jam 6 ya, 6 lewat, hampir setengah 7 atau jam 7 itu mulai ada tuh orang kantor Gojek yang apa namanya memverifikasi data-datanya, dicek-cekin satu persatu gitu ya kan. Nah, yang di depan-depan gua sekitar beberapa orang itu nggak lolos semua teman-teman, karena ada yang kurang. Nah, puji Tuhan, alhamdulillahnya gua adalah orang pertama di hari itu yang masuk berhasil tuh, ya kan, dapat nomor urut nomor 1 tuh gua. Ya jadi tepat jam 8 gua masuk ke dalam bawa berkas, didata, ditulis, ya kan, kemudian disimpan datanya pastinya sama Gojek ya, dikasih surat mitraan, kasih jaminan, ya kan. Udah akhirnya ngambil jaket, ngambil helm, naik lah ya, foto gitu ya kan, foto. Setelah foto sebelum foto ini dulu HP dulu, gue lupa ini HP dulu ya kan, dapat HP nih dari dulu di Gojek tuh, dapat HP ada cicilannya per hari ya kan. Kemudian foto, ya udah selanjutnya habis itu disuruh pulang bikin rekening ponsel ya, tentunya pada waktu itu CMB Niaga ya. Itu udah ya baru beberapa saat yang lalu ya, karena gue juga nggak terasa udah berjalan sejauh ini ya di Gojek. Nah kemudian setelah akunnya jadi, rekening ponsel jadi, tentunya langsung ngebit ya. Kalau ditanya langsung gacor apa enggak ya, pada waktu itu seingat gue ya, begitu gue nyalain aplikasi langsung masuk orderannya teman-teman. Dari ya langsung masuk gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita melihat di hari ini yang sekarang ya, kemungkinan sih sama ya. Jadi begitu nyalain aplikasi ya langsung masuk ya. Tapi balik lagi sih teman-teman, kalau misalnya dibilang antara gacor itu bagaimana ya, banyak sih di luar sana yang lebih gacor daripada gue ini bener-bener masih biasa aja, nggak ada apa-apanya gitu, masih di bawah banget. Masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih hebat daripada gua. Contohnya ini, ada 700.000 penghasilannya sehari, ya kan? Wah, luar biasa gitu. Gua aja 1 minggu ya, 6 hari 1,7. Ini orang 1 hari 700.000 teman-teman. Wah, luar biasa banget. Kemudian ada yang bisa mencapai 40 trip, 50 trip. Wah, itu gue belum pernah, terus terang aja, sebanyak itu gue belum pernah. Mungkin gue kalau bisa bilang paling mentok 35 lah. Itu pun juga belum tentu setahun sekali, atau katakanlah setahun sekali lah mencapai di 35 perjalanan ya. Karena bagi gue nggak ini sih, maksudnya nggak terlalu gimana ya untuk mendapatkan banyak trip ya. Karena sekarang juga gak ada bonusnya gitu. Sekarang yang penting adalah pundi-pundi rupiah. Jadi masuk order ambil ya. Kalau nggak mau ya udah bodo amat gitu kan, lewatin aja nggak apa-apa ya. Makanya gue juga kemarin beberapa pasti ada yang lewatin orderan gitu. Jadi kurang lebih itu ya jawaban gue tentang masalah langsung gacor atau anyep dulu ya. Gacor itu penilaian masing-masing sih teman-teman ya kan, mau bagaimananya tuh ya terserah aja gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih udahlah, gue bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini ya. Karena kalau diambil kesimpulannya, ditarik lurus sejak beberapa waktu yang lalu, dari awal gue masuk Gojek sampai hari ini itu, kalau di rata-rata ya, itu penghasilannya tuh nggak jauh beda, sekitar dari 6 sampai 9 juta lah ya, paling tinggi mungkin gitu ya kan. Karena pasti ada waktu libur, ada waktu malas, jadi nggak bisa gitu. Apa namanya, kita mau terus-terusan ya. Ada sini nih, gue dapat juga share slip gaji segini 12 juta. Wah, luar biasa. Narik Gojek 12 juta. Gua di hari ini nggak tahu sih ya. Mungkin belum gitu, belum kesampaian untuk situ. Yang pasti gua nggak termotivasi sih untuk bisa mendapatkan segitu. Bagi gua yang penting adalah gua sehat, bisa ngebit setiap hari, gua selalu semangat, dan pastinya gua pulang juga dengan selamat. Ya bukan berarti gua mendoakan orang itu bagaimana, enggak. Gue seneng aja sih dengan begitu, tapi gue sama sekali gak termotivasi untuk nyamain dia, ngalahin dia. Enggak, gue gak peduli ya kan dengan orang yang seperti itu. Gue sadar terhadap kemampuan gue sendiri. Gue mampunya segini, ya udah gue segini aja gitu ya kan. Lanjut, berikutnya yang mau gue sampaikan adalah tentang masalah rating ya. Di sini ada yang bertanya,
share pengalaman bawa GoRide, ya kan, bawa GoRide, apa namanya, ada yang bilang banyak rawan ya dapat rating 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, ini adalah rating gua dalam 7 hari terakhir yang mulai dari tanggal 6 sampai hari ini, atau bisa dibilang dari Senin kemarin sampai Sabtu. Ini gua ratingnya ya begini, rata-rata 5, 5, 5, 5. Sepanjang mata gua memandang dan melihat ini ya hanya satu nih, ada yang ngasih bintang 4 ya. Buat gua gak jadi masalah gitu ya kan. Ada yang kasih tahu begini, customer-nya tuh di chat bilang alangkah baiknya dan berterima kasihnya memberikan bintang 5. Waduh, kalau gue sih nggak kayak gitu ya, gue nggak mau. Karena kenapa? Buat gue selalu percaya diri bahwa kalau gue udah memberikan yang terbaik, orang pasti akan melihat juga gue memberikan yang terbaik. Dan pastinya dengan mudahnya aja dia ngasih bintang 5 gitu buat gue. Kadang kala ya, ada sedikit segelintir orang yang merasa, wah nggak ada tipnya, bintang 3 aja. Repot nih, nyusahin masuk gang, bintang 1 aja. Bahkan nggak lebih parahnya lagi, nggak ada tipnya, gue kasih bintang 1 aja. Itu jadi dari drivernya aja tuh seperti itu ya. Tapi gue bilang ini segelintir orang, nggak semuanya, nggak mengeneralisasi. Paling hanya 1% lah dari total driver Gojek. Nah, gue juga memahami jika pastinya ada sekitar 1% dari customer Gojek yang pelayanannya nggak bagus nih, nggak bagus-bagus banget, kasih aja lah bintang 4. Ya nggak masalah, itu hak mereka gitu ya kan. Berarti itu juga menjadi bagian dari koreksi kita gitu kan, karena kita jual jasa, kita ini wirausaha, wira swasta, menjual jasa pelayanan transportasi ya. Jasa ini sangat-sangat diperhatikan banget, dan Gojek itu udah terkenal dengan servisnya, pelayanannya. Makanya orang jauh lebih percaya dengan Gojek dibanding aplikasi sebelah, yaitu Growback dan Sepiput, bahkan aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Dan semua orang udah tahu customer yang menggunakan Gojek adalah customer yang loyalis, bukan yang doyan nyari promo gitu. Kalau customer sebelah doyan nyari promo, ada promo dia pindah ke sana, ya kan. Pokoknya ada promo dia maksimalin. Kalau Gojek nggak begitu. Kenapa gue bilang nggak begitu? Ya kalian bayangin aja, orang mau mesen GoFood, ya kan. Pertama, kena biaya, harganya naik 20% dari harga yang seharusnya ada di restoran. 2, kena biaya jasa aplikasi variatif. Gue lihat ada yang 4.000, 3.000, ada juga yang 2.000. Pokoknya pasti kena jasa aplikasi. Bayangin, ya kan, kena jasa aplikasi udah 20% lebih mahal. Kena jasa aplikasi, biaya bungkus lagi, ya kan. Itu kan kalau misalnya orang yang nggak loyalis atau gimana, dia mikir mahal juga ya gitu ya kan. Nah tapi di customer Gojek nggak berpikir kayak gitu, ya kan. Dia mikir yang penting waktu gue nggak tersita, biarin aja orang ngantri makanan sana buat gue, biarin aja orang yang ngantri makanan gitu ya kan. Nah kan ada jasa yang kita jual dan waktu yang kita gunakan untuk kerja, dan waktu itu dibeli oleh orang gitu. Yang GoRide bagaimana? GoRide itu setahu gue jasa aplikasinya sih flat ya, 2.000. Ya jadi mereka udah harganya segitu sih menurut gue, standar ya. Kalau gue tanya customer sih standar ya. Dia bilang ya harga dengan pelayanan cocok lah, pas. Harga 10, pelayanan juga 10 gitu ya kan. Jadi mereka sih puas-puas aja gitu ya kan. Jadi gak perlu takut lah bahwa akan dikasih bintang 1, 2, 3, 4. Nggak usah. Kita berkaca aja pada diri kita sendiri dulu. Kita berharap dapat bintang 5, ya kita kasih juga customernya bintang 5. Makanya di semua trip gue bilang kita kasih bintang 5 untuk customernya, dan aplikasinya juga oke banget. Itu juga balik lagi terhadap kegacoran tadi ya di yang sebelumnya gue bahas, yaitu kita kalau mau sesuatu gitu ya kan, kita tuh harus kenal dulu ya kan. Kita pengen Gojek mau mengikuti apa yang kita mau, ya kita juga tentu harus mau mengikuti apa yang Gojek mau. Ya ibarat kata kalau kita bekerja ini di jalan ini, itu adalah bisa dibilang pacar kedua kita atau istri kedua kita. Nah, kenapa gue bilang begitu? Ya otomatis dong, kalian mendekati lawan jenis kalian, ya kan, mau berpacaran, itu kalian harus mengenal dia dulu, ya kan, tahu kebiasaannya apa, pengennya apa, dan seterusnya. Akhirnya apa? Gua ngerti apa yang istri gua mau, istri gua ngerti juga apa yang gua mau. Begitupun juga dengan Gojek, ya kan. Gua udah kenalan sama Gojek, ya kan. Kemudian gua udah ngobrol-ngobrol pastinya, menjalankan pekerjaan
sesuai dengan standarnya. Dan gue yakin serta percaya selalu setiap hari itu gue percaya bahwa Gojek itu tahu apa yang gue mau. Dan gue juga yakin bahwa Gojek nggak mau drivernya itu capek. Jadi ya Gojek tentunya akan memberikan apa yang drivernya itu mau gitu. Karena kenapa? Udah kenal. Gue tahu apa yang Gojek mau, Gojek juga tahu apa yang gue mau. Jadi kita sama-sama, namanya juga mitra gitu ya kan. Nah kalian, misalnya untuk yang baru-baru masuk, ya masa kalian baru banget masuk udah pengennya Gojek ngertiin kalian? Waduh, nggak bisa ya kan. Kalian kalau pacaran sama orang aja PDKT, emangnya dia langsung ngerti gitu apa yang kalian mau di hari pertama itu atau sebulan pertama itu? Enggak. Kita kan dalam hidup itu terus-terusan belajar dan belajar lagi, terutama dalam hal komunikasi ya kan. Semua hal itu bisa dikomunikasikan ya kan. Kalau nggak ada komunikasi ya udah dianggap ya gitu-gitu aja ya kan. Oke, lanjut yang berikutnya lagi. Sebenarnya sih gue udah pernah ya ini bahas gitu ya, masalah perawatan motor ya. Tapi mungkin kalian-kalian ini pada males gitu ya mencari video yang belakang, tapi nggak apa-apa. Masalah perawatan motor ya, buat gue gini, gue pakai bensin bahan bakarnya yaitu Pertamax ya, harganya Rp9.000 per liternya. Itu biasanya 1 liter menempuh jarak 50 km. Kemudian gue ganti oli setiap 2000 km. Jadi gue mainnya speedometer 2000 km. Nah 2000 km itu kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari maksimal. Jadi paling cepat 10 hari, paling lama 14 hari. Nah, bagaimana dengan kalian ya terserah. Oli yang gue pakai macam-macam. Kadang gue pakai oli Shell warna kuning ataupun warna biru ya, yang 1030W, atau gue pakai oli Extend di Planet Ban ya. Jadi ya macam-macam lah, yang penting gue masukin oli jangan telat. Udah gitu aja sih buat gue ya kan. Nggak terlalu gimana-gimananya. Dan kemarin gue udah pernah sampaikan juga minggu yang lalu, ketika pengaturan keuangan itu 20% adalah buat operasional ya. Nah, operasionalnya itu ya termasuk bahan bakar, jajan, termasuk oli itu juga. Jadi misalnya begini, kalau hari ini gue dapat penghasilan 300.000, berarti 20%-nya itu udah buat operasional. Kalau kali-kali gue beli bensin cuma 20.000, ya berarti kan 40.000. Misalnya gue kalau makan udah dibawain bekal, gue kan nggak jajan, paling beli minum 10-15 ribu, masih ada sisanya. Ya sisanya di situ gue simpan buat beli oli, buat beli ban, ya kan. Tapi juga ada dana talangannya 10% ya, karena di hari Minggu kan gue libur nih, gue butuh duit dong buat makan, buat jalan-jalan mungkin. Jadi ya gimana ya, gue pastinya harus mempersiapkan itu, karena kita bukan karyawan, kita wira swasta ya kan, yang berusaha mencari semuanya itu atas keinginan kita gitu. Itu aja sih ya kalau masalah pengaturan motor ya, simpel-simpel aja gitu ya kan. Kalau ada yang rusak ya diganti gitu ya kan. Rusak remnya udah krik ya diganti. Udah ngerasa nggak pakem remnya ya diganti gitu kan, untuk keamanan. Dan yang paling penting adalah gini, gue kalau mengendari motor tuh nggak kenceng-kenceng, nggak pernah kenceng-kenceng. Makanya gue jarang tuh dapat peringatan yang prit-prit lebih dari 50 meter, itu jarang banget. Dan gue selalu jalan di sebelah kiri teman-teman. Kenapa? Karena gue nggak mau di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh tempatnya pada kenceng-kenceng. Jadi gue menghindari yang namanya istilah, kalau di jalan, kalau nggak nabrak ya ditabrak. Itu gue menghindari. Kenapa? Kalau gue di jalan tuh sangat lebih tinggi resikonya untuk terjadi hal itu. Tapi gue di sebelah kiri, dan apalagi gue jalannya pelan, itu kemungkinan ya lebih rendah lah resikonya ya. Itu. Dan yang terakhir adalah masalah bonus teman-teman ya. Ini di sini ada yang bertanya, segitu banyaknya trip kok nggak ada bonusnya gitu ya kan. Nggak ada yang expose masalah tupo ya. Semua orang udah tahu teman-teman, sudah lebih kurang dari sekitar 2 tahun terakhir ini Gojek nggak meluncurkan bonus seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi sekarang programnya Gojek adalah jaminan pendapatan ya, dan itu dianggapnya bonus gitu ya kan. Kalau yang sebelumnya kan kita ini ya target berapa trip gitu ya kan, atau berapa poin. Kalau sekarang targetnya adalah penghasilan. Kalau belum penghasilannya segitu ya akan ditambahkan oleh Gojek. Tapi kalau udah lewat ya udah pasti nggak ditambahkan. Jadi bisa dibilang bonus itu saat ini nggak ada atau 0%
nol lah ya, zonk gitu. Nah, gue menyorotinya begini, gue sih setuju aja ya bahwa saat ini Gojek nggak ada bonus gitu. Kenapa gue setuju? Ya orderannya itu masih belum kembali normal teman-teman. Kalau gue lihat masih belum kembali normal seperti zaman yang lalu sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Jadi belum bisa ya, ibaratnya begini, yang lalu terakhir adalah skemanya 22, 26, 30 ya kan, 18, 22, 30 atau bisa dibilang maksimal adalah 30 poin gitu. Nah 30 poin itu kalau jarak pendek bisa dicapai dengan 30 trip, kalau agak gado-gado yang mungkin 20 sekian gitu ya kan. Pada intinya adalah kalau di zaman sekarang yaitu sekitar 3000 poin karena poinnya kan udah dikalikan 100 gitu. Nah gua kayaknya sih seingat gua sangat sulit ya untuk mencapai di 3000 poin itu. Jadi gue bilang ya orderannya belum stabil gitu. Gue setuju aja kalau belum ada bonus. Kenapa ya? Gue aja orderannya masih begini gitu ya kan. Ngapain gitu diadain bonus. Nah terus juga balik lagi, masih banyak kan orang yang di bawah gue sana yang kesulitan juga mendapatkan orderan, dan gue menyadari itu. Jadi kasihan lah mereka-mereka yang di bawah kita gitu. Jangan kita selalu melihat bahwa kita mengutamakan diri kita sendiri. Kita harus menang, kita harus duluan, kita harus dipandang orang, ya kan? Jangan seperti itu. Kita harus memikirkan terhadap banyak aspek, banyak hal, ya kan? Kalau kita jadi manajemen Gojek pun, jadi pemimpin Gojek, itu jauh lebih ribet daripada kita sebagai drivernya. Biarin aja orang kantor yang pusing mikirin kita nyariin order, baik dari Tokopedia kayak, dari promo GoFood kayak, promo GoRide kayak, ya bodo amat gitu ya kan. Buat gua untuk saat ini belum tepat ya diadakan bonus, karena itu nanti menciptakan kecemburuan sosial teman-teman, ya kan. Bayangin aja misalnya, wah dia bisa nih nyampe 30 trip gitu ya kan, gua pengen dah 30 trip juga gitu misalnya. Terus gua bangun udah pagi-pagi subuh gitu ya kan sampai malam. Nanti kalau bonus, wah bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, maha dahsyat, maha besar dengan segala macam kebesarannya, ya kan. Wah Gojek baik banget sama gua. Tapi ketika nggak dapat bonus atau ada penurunan, ini salah sistem nih, sistem Gojek ngunci gua, ngelok gua, nggak ngasih gua orderan. Itu udah biasa banget di di kalangan para driver ojol itu seperti itu ya. Jadi buat gue sih tepat ya Gojek saat ini nggak mengadakan bonus. Orang masih banyak kok yang teriak-teriak, wah nggak ada orderan, anyep dan seterusnya gitu ya kan. Dan apalagi ini orang-orang yang misalnya nih ya kan, yang konten-konten YouTube kayak gue gini kan, dilihat orang, wah dia rame ya orderannya, nggak terdampak PPKM dan lain-lain. Ya gue minta maaf ya kalau misalnya gue nggak berkenan gitu nge-share pendapatan atau membuat kalian bagaimana ya. Kalau membuat kalian termotivasi sih nggak apa-apa, tapi gue jujur aja sih, gue nggak ada apa-apanya kok. Masih banyak di luar sana yang jauh lebih hebat, yang gue anggap itu sisi sense of empathy-nya itu kurang gitu. Jadi dia nggak ngelihat orang yang di bawah dia, yang penting gue aja gitu. Gue harus duluan, gue harus di depan, gue harus paling atas, gue harus jadi jawara ya kan, biar gue dipuja-puja, diaku-akui gitu. Kalau gue enggak, jangan pernah sebut gue jawara, karena gue bukan siapa-siapa. Gue hanya Ignatius Putranto yang kecil, lemah, dan juga pastinya bukan siapa-siapa ya kan. Jadi bisa dibilang tuh orang-orang yang ngasih tips dan trik ya, itu buat gua itu adalah orang-orang yang bisa dibilang pembohong ya kan. Kenapa gua bilang pembohong? Ya begini aja sih teman-teman, simpelnya gini ya. Gini nih simpelnya. Misalnya ada orang pengen jadi akun GoFood, ini paling dominan banget diinginkan oleh driver Gojek ya. Pengen jadi akun GoFood, akunnya pengen dominan, masuk orderan GoFood aja terus. Nah akhirnya ya ketemulah satu orang yang jago nih GoFoodnya, orderannya emang cuma masuk GoFood doang.
Nah, si orang itu pasti ngomongin gini, terapi akun bang, terapi akun, ya kan, orderan selain GoFood lewatin aja, jangan diambil, terapi akun bang, terapi akun. Jadi lewatin aja selain GoFood jangan diambil, gak apa-apa bang kalau misalnya dapat restoran lama itu tungguin aja bang, itu perjuangan bang, itu pokoknya nanti akan gacor lah, berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, ya bisa-bisa berapa tahun kemudian teman-teman, ya kan, karena yang pastinya yang sudah duduk di atas ya buat gua nih, bagi gua ya nggak ada yang namanya roda kehidupan itu berputar kadang orang di atas kadang orang di bawah, itu buat gua nggak ada. Karena kenapa? Orang yang udah berusaha menapaki satu tangga demi satu tangga dan seterusnya akhirnya sampai di tangga teratas, dia akan berusaha bagaimana caranya mempertahankan tangga tersebut, ya kan, atau kedudukan dia di atas sekalipun dia menjerumuskan orang gitu, ya kan. Dia memang mengatakan bahwa terapi akun, ngelewatin order nanti, benar dia lakukan itu, tapi itu dulu, ya kan. Kenapa gue bilang dulu? Dulu orderannya banyak dan melimpah, hari ini orderannya kurang. Bayangin dong, coba kalian survei gak berapa orang yang pengen ngambilin GoFood, berapa orang yang pengen GoRide aja. Nah, gosen ini yang paling banyak bermasalah. Berapa orang yang pengen gosen aja tapi argonya yang dibilang argo tinggi atau argo kakap lah, 30.000 ke atas, 50.000, 70.000, bahkan 100.000. Berapa orang coba? Kalian bayangkan itu semua. Sementara kalau yang order turun ya nggak ada orderannya gitu ya. Jadi jangan terpengaruh terhadap omongan-omongan orang yang seperti itu. Makanya gua nggak pernah mengatakan tips, trik, strategi itu nggak ada, ya kan. Bagi gua kesimpulannya adalah begini, kalau masalah gacor itu ya, berangkatlah lebih pagi sebelum teman kalian bangun dan pulanglah lebih malam setelah teman kalian tidur. Dengan begitu kalian akan mendapatkan kesempatan order yang lebih banyak dalam standar kalian gitu, bukan standar teman kalian. Kalian jangan punya standar teman kalian. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kebutuhan yang berbeda-beda serta keinginan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi jangan kita pengen jadi si A, si B, si C. Jangan. Jadilah diri kita sendiri, ya kan? Karena kesuksesan itu bukan dari keberuntungan, ya kan? Kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan juga kesiapan. Order adalah kesempatan dan kita ambil, itulah kita siap. Nah, begitulah caranya kalau mau gacor ya. Jadi bisa dibilang ya pengorbanan juga gitu, ya kan. Nah, pengorbanan itu tadilah yang sebelumnya gue bilang, Gojek akan mengenal kita memiliki pengorbanan, ya kan. Dan tentunya kita kenal Gojek, oh Gojek maunya begini, maunya ambil semua order gitu, ya kan. Ya udah jalanin aja, yang penting pulang bawa uang, keluarga senang, driver bahagia, keluarga sejahtera. Udah begitu aja sih menurut gue, ya kan. Jadi nggak ada yang namanya tips, trik, strategi secara khusus, tapi mungkin ya kan nanti gue akan carikan lah suatu momen kapan gue akan menyatakan tips dan trik strategi yang gue anggap bisa mengakomodir semua orang, karena tidak ada satupun metode paling cocok untuk semua orang. Tapi pastinya semua orang memiliki metode yang cocok untuk dirinya sendiri. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi di tengah berbagai macam kesulitan dan tantangan, keutamaan harapan menjadi sangat penting teman-teman. Harapan akan membawa kita pada pembebasan, pada rasa kecil hati, iri hati, dengki hati, bahkan sampai putus asa. Serahkan semua pengharapan kita pada Yang Maha Kuasa dengan cara berdoa dan berkomunikasi dengannya, sebab doa adalah dikuatkan oleh Allah. Untuk itu, berdirilah teguh, jangan goyah, serta giatlah dalam bekerja. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir. Kemudian juga yang like dan share, itu sangat bermanfaat banget bagi pengembangan channel ini. Dan semoga yang gue sampaikan ini
bermanfaat untuk kalian. Minta maaf banget kalau gua hari ini terlalu banyak ngomong. Mungkin jika ada kata-kata yang gak berkenan, ya gua sadar bahwa gua tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya kan, kalau gua bisa menyenangkan semua orang, gua akan membagikan es krim kepada semua orang. Karena semua orang biasanya pada suka es krim ya teman-teman. Oke, gak bosan-bosannya ya. Gue ingatkan kepada kalian, bekerjalah seperti tuyul, gak perlu kelihatan, gak butuh jabatan, gak gila pujian, gak usah cari perhatian. Yang penting hasilnya jelas kelihatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan supaya bisa nge-beat setiap harinya. Diberi kelancaran juga dalam orderan maupun perjalanannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.